Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, yang sering. Jangan minum yang berwarna-berwarna terus. Ngopi juga jangan kebanyakan gula. Jangan terlalu sering ngeteh. BTW, aku sudah menghindari teh dari aku setelah nikah. Iya, setelah nikah. Setelah nikah aku sudah mulai menghindari teh sampai detik ini. Aku berhasil, tapi kopi enggak. Tapi aku sudah mengurangi gula, walaupun kadang suka kecolongan. Dan aku berharap kalian yang nonton ini udah mulai hidup sehat supaya nanti masa tuanya nggak ngerepoti orang. Hari ini aku mau bahas fakta pahit tentang wanita. Yang bilang aku selalu belain wanita, coba tonton videoku, coba di scroll ke atas, bagian mana yang aku selalu membela wanita. Aku membela wanita jelas, sesama wanita harus saling mendukung. Tapi kalau ceweknya salah juga tak goblok-gobloki. Kayak berita yang lagi viral. Jule Ya walaupun aku nggak tahu keasliannya gimana, kejadian aslinya gimana, apa yang dirasakan Jule, karena Julenya juga klarifikasi juga cuman gitu doang. Dan aku salutnya dengan si cowok adalah dia benar-benar nggak ngedramain itu, dia nggak datang ke podcastnya Densu, Dedi, Dr. Richard, dan podcast-podcast yang lain yang memanfaatkan itu. Bagus. Karena apa? Karena track recordnya nggak baik buat anaknya. Bahkan dia juga berharap anaknya nggak tahu. Bagus itu. Dan semoga kedepannya dia nggak terlalu tinggi hati karena lagi dielulukan banyak orang ya. Kita doain semua sama-sama. Dan semoga si Jule ini nggak cepet mati gitu. Biar dia merasakan sisaan di dunia dan goblok banget sumpah Jule. Aku sebelnya karena apa? Kehidupannya Jule itu banyak diimpikan orang-orang yang curhat ke aku. Ya kan? Kalian yang curhat ke aku masalah kehidupan kalian itu kayak 180 derajat terbalik sama si dia. Tapi tenang, konten kali ini nggak akan menyenggol Jule, tapi nggak tahu kalau dia kesenggol ya. Kita cuman bahas fakta pahit tentang wanita. Aku bikin video ini nggak buat nyalahin wanita, enggak. Ini buat warning. Supaya apa? Supaya tidak buta dalam suatu hubungan, tidak jatuh ke lubang yang sama. Kayak banyak kan orang yang ngerasa, kenapa sih kok aku begini terus di dalam hubungan? Kenapa sih aku selalu diselingkuhin terus? Kenapa sih aku selalu diginiin terus? Nah mungkin kamu nggak tahu fakta-fakta ini. Kadang kejujuran, kebenaran itu nggak selalu indah, betul? Tapi dengan kamu jujur ngelihat realita, kamu bisa berhenti disakiti. Dengan cara yang sama terus-menerus. Jadi, dengerin konten ini, jangan defensif, jangan baper. Ini konten tentang gimana caranya kamu melihat semuanya itu dengan mata terbuka. Yang pertama, wanita itu tidak selalu mencintai prianya. Gimana maksudnya? Dia mencintai idenya, pikirannya, imajinasinya tentang laki-laki ini. Bukan melulu tentang sosoknya. Kebanyakan wanita ya, bukan semua wanita. Kebanyakan wanita. Mereka, si wanita ini mencintai versi ideal yang dia ciptakan di kepalanya sendiri tentang si pria ini. Sosok yang kuat, tampan, perkasa, kekar, petinju. Bukan, itu selingkuhan Jule. Peka dan sensitif cuman untuk dia seorang. Masalahnya pria yang kayak gitu tuh nggak ada. Dan begitu realitanya muncul, cewek-cewek mulai ngereok, ngamuk-ngamuk, ngedumel, dremimil. Kalau kamu pernah ngerasa aku nggak cukup baik, mungkin bukan kamu masalahnya. Mungkin si cewek ini yang jatuh cinta sama imajinasi yang dia buat tentang kamu, bukan kenyataannya. Kedua, banyak wanita yang menginginkan kontrol lebih dari cinta. Kadang yang disebut cinta itu adalah bentuk lebih manis dari kontrol, dari mengontrol. Kontrol atas uangmu, waktumu, dirimu, harga dirimu, semuanya. Padahal cinta sejati itu nggak menuntut. Cinta sejati itu nggak menuntut kamu untuk berhenti jadi dirimu sendiri. Kalau kamu harus kehilangan kebebasan untuk dicintai oleh dirimu sendiri, itu namanya bukan cinta. Ketiga, wanita bisa lebih narsis dari yang mereka sadari. Astaga. Dunia modern ini, dengan sosial media yang seperti ini, dengan tren-tren yang bermunculan seperti ini, itu menuntut mereka untuk menjadi pusat perhatian. Tapi cinta sejati itu nggak tumbuh dari rasa ingin dikagumi. Cinta itu tumbuh dari rasa saling memahami. Saling loh ya. Ketika semuanya tentang aku, dan nggak ada ruang buat kita, ya nggak akan ada cinta di situ. Jadi kalau kamu sebagai laki-laki pernah ketemu atau lagi ketemu sama cewek yang pengen segalanya tanpa mau berkorban dan berusaha, ingat, kamu bukan Tuhan, kamu bukan superhero yang bisa ngerubah manusia. Jangan coba-coba buat ngerubah dia. Tapi rubahlah caramu memilih wanita. Fakta pahit tentang wanita berikutnya adalah mereka ingin dipilih tapi sulit berbagi ruang. Banyak wanita yang pengen jadi satu-satunya, jadi dapat spotlight, bersinar sendirian. Mereka tuh bilang kayak, kita woman support woman, saling mendukung sesama wanita. Tapi buktinya mereka bersaing. Nggak percaya, lihat sosial media sekarang. Kalau kamu punya pasangan yang kayak gitu, kamu akan merasakan sebagai laki-laki di mana kamu lagi bersinar, dia akan tersinggung, dia akan ngerasa lemah, dia akan ngerasa nggak berguna, dia akan ngerasa down. Itu kalau ceweknya nggak toxic,
ya kamu akan ngelihat dia kayak gitu. Tapi kalau ceweknya toksik, kamu akan dimanipulasi dan kamu akan dibuat ngerasa bersalah karena kamu jadi bersinar. Kamu akan dibuat ngerasa bersalah ketika kamu berprestasi. Serem kan? Hubungan yang sehat itu nggak bisa tumbuh di ruangan yang sempit. Kayak tanaman, kalau mau berkembang, mau besar, ya potnya harus besar. Media tanamnya harus besar, luas. Cinta yang beneran itu butuh dua-duanya bersinar. Bukan satunya bersinar, satunya berusaha memadamkan. Itu bukan cinta. Berikutnya, seks sering dijadikan senjata. Seks mungkin bisa jadi bentuk cinta, tapi seks juga sering dibikin senjata yang halus. Banyak wanita tuh salah pakai kekuatannya. Mereka pakai seks untuk dapetin perhatian dan koneksi. Padahal di dalam hubungan seks itu harusnya hadiah keintiman, bukan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Mbak, tapi ani-ani ada yang sukses. Yakin? Sukses. Kelihatannya doang kali. Kalau kamu sebagai laki-laki ngerasa dimanipulasi lewat seks, jangan diem doang. Sadari batasanmu. Karena cinta yang sejati tidak datang lewat paksaan dan selangkangan. Fakta baik tentang wanita yang berikutnya adalah fantasi punya segalanya itu adalah perangkap. Banyak wanita itu didoktrin kayak mereka bisa punya segalanya di waktu yang bersamaan. Punya cinta, karir bagus, keluarga harmonis, sekomplit itu. Tapi hidup itu kan bukan soal punya semuanya. Hidup itu soal kamu tahu apa yang kamu mau, terus kamu fokus di situ. Gitu nggak sih? Jadi jadi laki-laki itu jangan ngejar wanita yang lagi sibuk ngejar semuanya. Jangan sibuk ngejar cewek yang lagi maruk. Karena apa? Karena cewek yang belum selesai sama dirinya nggak akan hadir sepenuhnya buat kamu. Fakta baik berikutnya yang nomor 7 adalah kurangnya kesadaran diri. Banyak wanita yang bisa bilang dengan cepat, tanpa analisa, cowok itu toksik. Tapi jarang yang nanya, ada kontribusinya nggak di hubungan ini? Jadi kalau di hubungan yang dewasa, kalau kamu dapet cewek, nyari cewek, jangan cari cewek yang cuman bisa nyalahin doang. Jangan cari cewek yang cuman bisa ngejudge doang, tapi harus kasih tahu alasannya, dan dia juga harus ngaca dulu sebelum ngejudge orang lain. Fakta pahit berikutnya, mereka tidak benar-benar ingin memahami pria. Banyak wanita itu lebih tertarik dengan gimana ya caranya bikin cowok ini tuh terobsesi sama aku, tergila-gila sama aku, terkintil-kintil lah sama aku. Daripada gimana ya caranya memahami dia. Mereka, wanita-wanita yang tak sebutkan ini, itu nggak tahu kalau cowok itu juga punya beban. Cowok itu juga berjuang mati-matian. Cowok itu juga berusaha loh. Jadi kebanyakan cewek kayak gitu. Kalau kamu nantinya dapet cewek yang bisa memahami kamu, bener-bener nanyain kabarmu kayak, sayang kenapa hari ini, ada apa di kantor, bener-bener tulus, jangan disia-siain. Karena nggak semua cewek kayak gitu. Fakta baik berikutnya adalah persaingan antar wanita itu merusak. Dunia wanita itu harusnya adalah dunia yang paling nyaman, menurutku ya. Tapi ternyata itu adalah dunia paling kejam. Karena itu kayak arena tinju freestyle. Mereka, wanita-wanita ini, yang mungkin termasuk aku, berlomba untuk menjadi siapa yang paling cantik, siapa yang paling pintar, siapa yang paling bohai, siapa yang paling. Dan akhirnya banyak pria yang ikut terseret di dalam permainannya cewek-cewek ini. Jadi pesanku buat para pria, kalau cewekmu lagi drama nggak usah ikut-ikut. Musuhnya cewekmu itu suatu saat bisa jadi temenmu, suatu saat kamu butuh dia, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah ikut dramanya cewek. Kecuali emang urgent, kecuali emang itu pelecehan, apa segala macam yang emang ada kesalahan hukumnya. Tapi kalau drama-dramanya jangan pernah ikut-ikut. Jadilah pria yang stabil, bukan reaktif, bukan makin ngobong-ngobongi juga. Fakta pahit yang terakhir, wanita itu sebenarnya kuat. Tapi wanita itu sering banget salah menggunakan kekuatannya. Mereka bisa membangun dan menghancurkan, dan itu adalah sebuah kekuatan, betul. Tapi seringkali itu digunakan untuk mengkontrol, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk bikin adem. Dan di sini kalian cowok-cowok harus hati-hati. Jangan semata-mata takut sama kekuatannya. Jangan langsung tunduk sama kekuatannya. Hargailah wanita yang pakai kekuatan yang dia punya untuk menenangkan semuanya, bukan untuk menekan. Dan wanita seperti itu langka. Fakta-fakta pahit ini tentang wanita itu tak bikin bukan buat kamu membenci cewek-cewek, enggak. Tapi ini adalah realitanya. Banyak cewek yang seperti ini. Bahkan wanita yang nonton ini pun baru sadar, oh ternyata cewek gitu juga ya, oh ternyata aku begitu, oh iya ya. Jadi nggak cuma cowok-cowok yang kaget, tapi cewek juga. Konten ini tuh ditujukan buat kalian cowok-cowok supaya kalian bisa memilih dengan mata yang terbuka. Jangan juga jadi cowok yang bisa dengan mudah dijadikan korban fantasi mereka para wanita. Tapi juga jangan jadi cowok yang kehilangan empati gitu loh. Maksudku kalau kamu tahu fakta ini, kamu bisa menghadapi mereka. Even mereka pernah punya 10 fakta ini. Tapi kalau kamu nggak tahu fakta ini, ketika kamu menghadapi mereka, kamu akan menganggap mereka semua sama. Mereka semua jahat. Mbak, semua cewek sama.
Karena pada akhirnya wanita itu juga manusia. Mereka punya luka. Apa yang menjadikan mereka sekarang itu punya track record, punya alasannya, ada alasannya. Kenapa dia kok keras banget? Oh ternyata dia udah ditempa, sekeras itu ditempanya, makanya jadi sekeras ini. Jadi semua ada ceritanya. Jadi tugas kalian para laki-laki bukan untuk ngelawan mereka. Tapi setelah kalian tahu fakta ini, kalian jadi sadar, tenang untuk menghadapi tipe-tipe wanita seperti apa dan tetap bisa punya kontrol, punya batas, dan tetap bisa jadi dirimu sendiri. Karena apa? Karena pria yang paling kuat bukan yang bisa menaklukkan wanita. Tapi pria yang kuat adalah pria yang tetap kalem, tenang saat banyak yang memprovokasi mereka. Semoga kontennya bermanfaat. See you on the next video. Bye!